akan berikan tips cara perawatan kendaraan atau pengecekan kendaraan yang bisa dilakukan di rumah dan bisa dilakukan sendiri. Jadi ini saya akan berikan praktek untuk pengecekan. Jadi pertama saya akan buka kap mesinnya dulu. Oke, pertama-tama sebelum dilakukan pengecekan dapat kita cek dahulu kondisi oli mesinnya. Jadi kita cabut di sticknya. Di sini terlihat pengecekan oli mesin dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitasnya. Dalam kuantitas di sini dicek jumlahnya di antara dari titik full dan low. Nah, ini di antara di titik full, dan dari segi kualitasnya semakin hitam kondisinya berarti kondisi oli mesinnya sudah kurang bagus ya. Ini. Kalau ini masih baik, jadi patokan dari oli mesin itu selain dari kondisi fix juga kilometer yang telah dicapai. Oke, setelah itu kita cek air radiator. Nah, di sini untuk Toyota Fortuner air radiator berada di reservoir. Kita cek di sini berada di antara garis full dan low, di antara tengah-tengah ini. Jadi pengisiannya tidak boleh terlalu di atas full, juga tidak boleh di bawah low, harus di antara tengah-tengah garis ini. Dan untuk melakukan pengisian bisa, kalau misalnya berada di bawah garis low, bisa dilakukan penambahan dengan membuka tutup. Tapi perlu diingat bahwa jika kondisi mesin dalam keadaan panas, jangan sampai membuka tutup ini karena radiator bertekanan dan suhu air radiator sangat tinggi, jadi sangat berbahaya. Nah, hal ini bisa dilakukan pengecekan atau penambahan air bisa dilakukan di pagi hari saat kondisi mesin sedang dingin. Jadi tinggal buka saja. Kita putar ke kiri. Nah, jadi kalau misalnya kurang bisa ditambah lewat sini dengan menggunakan coolant sampai garis full. Karena ini masih full, jadi tidak perlu ditambah. Setelah diisi baru kita tutup lagi, putar terus sampai terdengar bunyi klik. Nah, berarti sudah mengunci. Selanjutnya setelah pengecekan oli air radiator, ada di sini namanya brake fluid atau minyak rem. Nah, brake fluid di sini pengecekannya juga dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dari kualitasnya bisa dicek warnanya, kalau masih bagus tuh kuning bening ya, kuning bening. Kalau misalnya sudah jelek berarti agak kehitaman. Ya, kalau sudah agak kehitaman waktunya diganti ya. Kalau ini masih kuning dan kondisinya berada di jumlahnya berada di antara garis max dan low dan min di sini. Nah, ini berada di garis max, berarti sudah masih bagus. Dan apabila di kendaraan saudara ada minyak remnya berkurang sampai di bawah garis min, nah itu perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut apakah ada kebocoran minyak rem atau kampasnya habis. Nah, itu perlu dilakukan lebih lanjut dengan melakukan pembongkaran pada rem-rem di setiap roda. Nah, selanjutnya untuk Toyota Fortuner VRZ ini masih menggunakan sistem atau sistem steeringnya sudah menggunakan sistem power steering. Nah, di sini ada oli power steering atau minyak power steering. Nah, untuk pengecekannya bisa diputar seperti ini ya. Kita angkat. Nah, kondisinya kalau misalnya masih merah seperti ini berarti masih bagus. Kondisi yang tidak bagus itu sudah berwarna agak kehitaman. Sudah hitam itu berarti waktunya dilakukan penggantian, dan jumlahnya kalau untuk Fortuner berada di
kalau cool, kalau kondisi dingin dia berada di cool. Kalau hot ini untuk kondisi panas setelah dipakai. Jadi di antara hot dan cool di sini. Ini karena jumlahnya masih di antara hot dan cool, jadi tidak perlu dilakukan penambahan dan kondisinya juga masih merah, masih bagus. Berarti tidak ada kebocoran. Kalau misalnya oli power steering ini berkurang atau habis di reservoir, berarti kemungkinan ada kebocoran di sistem Rextir atau di selang-selangnya. Jadi perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga pengecekan washer fluid atau air washer untuk pembersih kaca. Ya, untuk air washer pembersih kaca ini biasanya bisa diisi dengan air biasa ataupun kalau mau lebih bagus dengan menggunakan washer fluid yang sekarang mudah dibeli di toko-toko spare part atau toko otomotif yang lain. Isi sampai full saja kalau ini. Nah, selanjutnya untuk pengecekan selanjutnya bisa di pengecekan pada bagian bawah mesin atau kolong mesin, apakah ada tetesan oli atau tetesan minyak rem atau tetesan cairan yang lainnya. Jadi kalau misalnya di bawah mesin seperti ini, nah ini kita cek tidak ada rembesan dan tidak ada rembesan oli dan masih kering semua, berarti tidak ada kebocoran oli. Tapi untuk memastikan itu semua, apakah oli itu ada rembesan oli di mesin, perlu dilakukan pengecekan di bengkel ya, seperti itu. Selanjutnya pengecekan full lagi karena ini menggunakan aki kering, jadi tidak perlu melakukan pengecekan air aki. Bisa dicek kalau ada avometer, bisa dicek dengan menggunakan avometer tegangan saat mesin mati itu di atas 12 volt. Dan pada saat mesin hidup ketika alternator bekerja itu 13 sampai 14 volt, jadi di atas 12 volt. Itu kalau misalnya pada saat mesin hidup tegangannya nggak naik, berarti kemungkinan ada masalah di sistem charging atau pengisian. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengecekan fan bell. Pengecekan fan bell di sini agak tidak begitu terlihat ya. Jadi langsung saja. Nah, fan bell Toyota Fortuner VRZ tempatnya di sini. Nah ini kalau untuk Toyota Fortuner VRZ ini untuk setelan fan bell kekencangannya menggunakan tensioner, jadi sudah otomatis tidak perlu dilakukan penyetelan. Nah, untuk pengecekannya bisa dicek seperti ini karena alternatornya dilepas, jadi fan bellnya agak kendor ya. Nah, bisa dicek seperti ini fan bellnya. Nah, fan bell tidak ada keretakan sama sekali, berarti masih kategori masih bagus, masih layak digunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pengecekan yang lain yang tidak kalah penting juga pengecekan sistem listrikan dari lampu-lampu kendaraan, klakson, wiper, washer, dan itu bisa dilakukan. Itu jangan sampai ada yang mati ketika berkendara ya, karena dapat membahayakan pengguna jalan yang lain atau bagi diri sendiri. Jadi kalau untuk pengecekan lampu bisa langsung dicek, dinyalakan semua lampu. Kalau misalnya ada yang mati bisa langsung dilakukan penggantian atau dicek dulu di bengkel terdekat, seperti itu ya. Ya mungkin itu ya video kali ini mungkin kurang lebihnya atau apabila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Terima kasih.